Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan untuk menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Namun begitu, sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yaitu tertulis pada 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya dan mengimani bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Tuhan Allah. Namun perbedaan ciptaan Tuhan terhadap benda-benda, terhadap hewan berbeda dengan manusia. Apa perbedaannya? Adalah bahwa kepada manusia Tuhan Allah memberikan rohnya. Jadi itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang diciptakan dengan roh ternyata telah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang diciptakan Tuhan Allah telah memberontak kepada Sang Pencipta. Dan sebagai upah atas segala kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah maut. Namun oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus tidak membiarkan manusia tetap di dalam pemberontakannya, tetap di dalam kejahatannya, dan tetap di dalam dosa-dosanya. Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, diberikan sebagai tebus kita manusia berdosa. Firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa setelah kita mengimani, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Allah melalui Roh Allah terus menyertai kita. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang disertai oleh Roh Allah, dia dapat melakukan banyak hal seperti bisa menyembuhkan orang sakit, seperti bisa memberitakan firman Tuhan dengan penuh hikmat, dan banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan di dalam Roh Allah. Dan melalui firman ini diberitahukan juga kepada kita bahwa kepada kita di mana Allah memberikan rohnya, maka di situ juga Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Tentu antara orang beriman dan yang tidak beriman bisa berbeda dalam mengartikan arti kemerdekaan itu sendiri. Ada yang mengatakan, ya kalau kita ini orang-orang yang merdeka, kita punya hak untuk melakukan apa saja sesuka hati kita. Apakah itu jelek? Merugikan orang lain? Merugikan diri sendiri? Itu adalah hak saya. Itu adalah kemerdekaan saya. Mungkin ada orang yang menerjemahkan seperti itu. Namun kemerdekaan yang dimaksud oleh firman ini kepada kita adalah kemerdekaan yang telah kita terima
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menebus kita dari perhambaan si iblis. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan dia juga menerima upah akibat dari dosa-dosa kita, agar kita menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anak yang merdeka. Kita harus menyadari bahwa kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana kita tidak lagi dapat diperhamba oleh si iblis, di mana upah dosa tidak lagi sesuatu hal yang menakutkan bagi kita, karena kehidupan kekal telah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menyatakan kemerdekaan kita dengan banyak perbuatan-perbuatan yang baik, banyak perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu hal itu akan membuat orang-orang di sekitar kita akan merasa nyaman. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasa damai karena kemerdekaan yang kita nyatakan, kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada kita? Karena orang yang hidup tanpa roh, dia akan penuh dengan emosi, dia akan selalu bersikap egois karena roh Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang disertai oleh roh Tuhan, kemerdekaan tadi akan dibarengi dengan kebaikan-kebaikan. Kemerdekaan tadi akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi nyaman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, marilah kita pakai untuk kebaikan sesama. Marilah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi setiap kami orang yang sudah mau percaya kepada Tuhan. Kami dibebaskan dari perbudakan si iblis. Kami dilepaskan dari jerat karena dosa. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kami tidak mampu untuk melakukan itu. Hanya karena kasih Tuhan semata. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu menyala-nyala di dalam hidup kami. Roh-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dan juga kami membuat orang-orang di sekitar kami merasa nyaman dan penuh damai sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.